Nyut. Halo. Oh, udah masuk. Sip. Nah, Kisah Oh, yang mana? Udah nggak jeda lagi tuh, Bos. Sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 6 dia judul perikopnya, kawan. Dia mau ke KPR dia. Sweet. Oke. buka Dinda. KPR 1:6 ya. Ayat 6 dan Cuplis yang Aduh. mau kena tipu. Sorry. Kayaknya 1:11 deh, bukan 6 deh. Kisah para Rasul 1 Coba lihat. nomor 11. 1:11 kan, bukan 1:11 deh kayaknya. Iya, KPR 1:11 bukan 6. Jadi kau yang lebih tahu Kores. Bukalah dulu Kisah Rasul 1 ayat 6. Dia judul Dia perikopnya. nggak nurut dia anjir. Nih. Hmm. Itu berbicara mengenai Herodes. Herodes itu. Terangkat Dinda. ke surga. Yesus terangkat ke surga. Sweet. Tunggu. Bukan Nggak dalam bahasa ada. bos. Sorry, bos. Baca. Malu aja. Baca. Buka lu. Satu perangkat tadi aku, maka jeda. Nah ini ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gue bilang juga, KPR 1:11 ini nggak nurut nih. Nggak ada 1:6. Lihat Aduh, dulu judul perikopnya itu. Iya, judul perikop. Perikop baru abad berapa ditambahin, elah? Nah, terus. Abad 2000. Dan dia Kasihan terangkat Delo. kawan nggak dia lalu. Terus kan lalu ada malaikat situ kan. Kasihan Delo. Sorry bos. Nggak di lambar 11 saya orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang ini kan, Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu, itu ya? Oke. 11 gue bilang juga. Sorry, Oke, nggak dalam silakan. barzah ya. Sorry, nggak level. Silakan. Iya, dimaafin, jangan diulangi. Silakan. Coba original teksnya Dinda, tunjukkan. Oke, Surga kita original apa teksnya tertulis ya. di situ? Ya, kita lihat. Lemak Kita kali lihat bah, dulu. lemak kali bah. Aduh, lemak kali aku menang aku bah. Nggak apa, menang dulu sekarang, Bre. Sorry, Nah Bang. ini ya, ini Alam TB bangsa. ITL. Nah ini sorga Gurunda nih, sorga. Ya, Yesus mana ini surga? yang terangkat ke sorga 3772 ya. 3772. Tetap ya. Surga. Klik surga. Strike. Udah dong, tuh lagi loading. Alam Teneng. maga cuma kalau Apa pimpinan artinya? junjungan Apa artinya? kalam barzah. Ini Oranos. Kalam barzah juga kau. Oranos. Ini Oranos Oranos. artinya apa? Di Oranos sorga artinya apa? boy. Ini Gurunda. Oranos artinya apa? Sorry. Ini. Nggak level Oranos lah, artinya? nggak level lah. Malu. The sky. Uranus artinya langit. Malu dia. Aduh, nangis darah dia. Kabur. Kabur Langit. yang jauh. Malu. Oh, malu. Malu. Makanya jangan jadi Kristen, biar nggak malu. Oh, jadi Jadi Kristen Yesusnya ya malu lah. di langit dia. Aduh, kasihan Tadi banget. disuruh bilang ini. di awan-awan, udah bener itu di langit. Udah bener dia. Kasihan Delo. Oh, mungkin ini Tuhan Gurunda, yang mungkin luput. Yesusnya orang Betawi, jadi pakai terjemahannya sorga, mungkin gitu Gurunda mungkin. Oh, gitu toh. Ya. Malu nggak tuh? Waduh, malu lah. Malunya sampai ke sorga, nyusul. Ngeri. Saya kalau jadi Kristen langsung keluar dari sana. Itu ternyata udah. Yesus Keluar dia. iya langsung kabur dia. Pasti dia hantamkan kepalanya di tiang listrik itu. Aduh, malu aku. Kirain surga ternyata bukan. Aduh, parah. Aduh, kenapa tidak bahasa Indonesia saja Yesus berbicaranya ya Allah. Gitu dia. Kalau pakai bahasa Yunani kan kami buta, gitu dia. Malu jadi. Ada lagi yang naik. Malu. Kamu bukan moderator ya, Dek? Naikkan ya, Dek? Bukan, aku bukan moderator. Gak apa-apa, di bawah banyak Gurunda. Ya, Rantau, selamat siang. Oke, Kristen ya. Ustaz. Yesus juru selamat ya, dan Tuhan ya. Ya. Oke, mantap, lanjut. Selamat. Ya, topiknya ini, Bentar, Yesus Abang Kristus Juma atau ada. Yesus Kristus Abang Juma Yesus. ada sebentar. Oke. Boleh anu dulu, nyapa dulu Bang Juma. Oh, nyapa dulu, ya Halo, silakan. Bang.
Mm-mm. Iya. Silakan. Halo Bang Juma. Halo juga. Makin ganteng aja nih. Udah Tapi kurang ini sayang bang. Belum gila kayak Anda. belum kena Tuhan Yesus nih sayangnya nih. Bang Justru Juma. ini upaya untuk mengenal dia bang. Makanya jelaskan ke kita, Kristus mana yang mengajarkan pergi ke gereja. Karena kalau Kristus anak Maria itu ngajarnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang bersunat dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan gereja itu tempatnya penyembah makhluk gurun yang bernama Kristus itu. Itu loh yang mau kita kenal. Siapa yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Nah, Yang ngajarin padahal siapa kena bang? Tuhan Yesus tuh anu loh. eh, Contoh dari perkataannya mengenal Tuhan Yesus tuh bisa. Iya, kayak iblis Contohnya, bermanis-manis. Ketika datang ke Adam di Gan Eden, iblisnya bermanis-manis kan. Hai brother, enggak ada kan juga, gitu iblisnya. ada juga yang pahit. Bermanis-manis Ada juga yang tapi pahit, mematikan. Nggak usah ada ke situ juga yang abang, tuh pahit, nggak usah ke situ. tapi kenyataan Sekarang coba seperti ajarkan ini. aja ke kami, kalau agama Kristen itu agama benar, kan ada ajakannya menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Itu dulu. Yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus sebenarnya. Hah? Jadi yang keluar dari kubur itu Roh Kudus? Enggak, yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus sama orang Lah yang Kristen keluar dari itu Roh kubur ini yang Kudus. mengajarkan menyembah kepada Kristus. Nggak ada Roh Kudus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Yang keluar dari kubur ini yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Justru hanya yang ada Roh Kudus itu yang bisa nyembah Tuhan Yesus. Loh, yang mengajar itu loh yang keluar dari kubur loh abang. Gimana sih abang ini? Contoh kan kalau ada Roh Kudusnya pasti paham perkataan Tuhan Yesus begini. Bumi dan Enggak langit bang, yang akan ke situ. berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, berarti Itu. ketika dia mengatakan Kalau ada aku Roh diutus Kudusnya kepada pasti. Kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu berlalu enggak? Banyak. Berlalu enggak? Hah? Ya enggak, itu kekal. Kekal. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Ya iya, Hah? kami Israel. Dari keturunan mana? Dari anak Yakub? Oh ya, Israel rohani, bukan Israel lagi. Waduh, Israel rohani. Seperti Bang Joma juga ini bisa jadi orang Israel. Kalau Itu mah Tuhan gila Yesus. bang, itu penipuan saudara. Itu penipuan, itulah cara-cara iblis menyesatkan. Enggak. Bagaimana? Aku Dari kata mana Bang Anda Joma aja mendapatkan itu, istilah rohani ini? Hei, dari mana Anda mendapatkan istilah Yahudi Israel rohani ini? Dari mana ilmunya? Kalau saya mah Inilah ya yang nggak dari disebut istilah aja. orang-orang yang mengaku Israel rohani, inilah yang disebut serigala nyamar dompret. Itu mah kata gedein dong anunya. Logonya Kalian kecil bukan nih. Israel, ngaku Israel. Apa itu namanya? Israel rohani. Nah iya Itu bukan Israel rohani. tapi ngaku Israel dengan konsep embel-embel rohani itu apa namanya? Apa Ya yang memang ingin rohani, Anda bukan jual? Israel yang itu. Apa yang Memang Anda bukan ingin Israel jual yang dengan itu, mengatakan Israel kalian ini rohani. Israel rohani? Apa yang Anda ingin jual? Iya, satu bukan Anda Israel ingin yang menipu itu. kami dengan mengatakan Israel Tapi rohani Israel bahwa kalian itu rohani. adalah orang Israel? No, kamu itu domba Iya, ketahuan Israel kan? rohani bukan Israel yang itu, bukan. Lah, Israel rohani di mana? Di mana Elohim mengajarkan tentang Israel rohani itu di mana dalilnya? Oh, dari awal juga kan selalu disebut di Alkitab itu Israel, Di mana, di mana? Israel itu Iya tujuannya Israel. Israel itu Yakub. Bani Israel berarti anak-anak iya, Yakub. iya. Anda Kalau anak secara Yakub. secara nama, secara itu ya betul sana. Tapi ini kan secara rohani. Kalau secara rohani itu udah terbatas sedunia dari ujung ke ujung bumi.
Ya, dari ujung Kristenku, sampai kasihan ke ujung kali kau bumi itu. saudara-saudaraku Kristen. Boleh nggak kalian Jadi aku gimana bayar ini aja? gurunda ini? Aku bayar kalian, boleh nggak supaya kalian itu jadi waras, bisa nggak? Atau aku belikan kalian itu vitamin supaya kalian itu waras dalam beragama, boleh nggak? Aduh nggak ketolong juga tetap gurunda. Hah? Kita belikan vitamin apa gitu supaya kalian itu bisa waras dalam beragama, boleh nggak? Ya, Ini kalau lagi. soal beragama, soal bertuhan Udah itu bukan jelas-jelas soal bukan berwaras. Israel, ngaku Israel rohani. Apanya ini? Afrika rohani mau nggak? Afrika rohani. Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani Soal Uganda. bertuhan itu ya enggak, bukan Sampai masalah, segitunya. bukan masalah Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani. kewarasan aja. Sampai segitunya. Kalau Lihatlah kewarasan teman-teman ya. Israel rohani itu nggak ada dalam konsep waras, Tuhannya cerdas Yahudi. itu ya Nggak ada. berarti Nggak ada. ateis Makanya ikut Tuhan Yesus makanya semua. hukum yang datang kepada Bani Israel itu, hukum-hukumnya itu berkaitan dengan biologis, bukan rohanitas saja. Jangan makan babi, bersunat, itu jasmani. Karena berbicara mengenai hukum kekal yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel ya keturunan Israel, Bani Israel. Mereka ini bukan Israel, tapi demi untuk menipu, mereka mengatakan kami adalah Israel rohani. Itu gurunda kalau ada kayak gitu ya, itu sperma rohaninya dari mana itu? Ya itu tipuan. Hanya orang bodoh yang mau percaya tipuan-tipuan kayak gitu. Itu nggak ada. Ingat Itu Juma, tipuan. ingat dulu bentar Juma, Bang Juma. Di mana kamu Bani dapatkan Israel orang itu yang ya beda sama Israel rohani. Iya, di Harus mana bisa istilah bedakan Israel itu. rohani itu di mana? Dan Yesus mengatakan dia Bani diutus Israel untuk mah, Israel yang rohani itu di Israel mana itu. dalilnya, Cak Kalau Kangkung? Israel rohani mah yang mengenal Tuhannya. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu Bani Ya, Abrahamnya juga Abraham rohani itu beda lagi. beda Mimpi begini. sama Bani Israel Mimpi beda. tapi jangan terlalu berlebihan mimpinya, bro. Ya udah dilanjut lagi mimpinya ya. Dilanjut lagi di rumah papa di sorga. Iya, mimpi nanti di gereja Ya, sana jangan mimpinya, jangan di sini. Jangan di sini, Bang. Kasihan ente, Bang. Kasihan. Dicari dulu itu sperma rohaninya dari mana tuh? Siapa tahu Yesus ini Uganda diutus, rohani kan? pengakuan Yesusnya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tak ada, mana dalilnya aku diutus kepada domba Israel rohani? Pandai-pandai memang kalian ini penyesat betul-betul. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus kepada muridnya, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, jual nama Kristus kemana-mana, tapi bohong yang dibawa. Tak ada yang terucap kalau tidak bohong. Tadi lagi Yesus naik ke surga, ternyata naik ke langit, bohong lagi. Kenapa sih kalian ini nggak mau sadar kalau setiap ajaran kalian itu cuman bohong-bohong aja? Saya Rumah rohani. 37 gurunda. Iya, iya. Ya ini ada dua nih, Zulkifli sama Papa Goda. Zulkifli, silakan buka mute-nya. 3, 2, 1, Papa Goda silakan. Assalamualaikum Bang. Oh Muslim ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kejam juga. Langsung turun. Beri salam Itu langsung turun. Akhlak itu gurunda, beliau salam langsung ngasih tempat buat yang lain, itu akhlak itu. Oh gitu. Bagus lah. Alhamdulillah keren. Yuk Keren, silakan makasih. kawan-kawan Karisteng yang bisa memberikan penjelasan gitu, karena di sini kita masih bingung kok bisa dua begini loh, baru nyadar. Nah, ini. Ada Hasan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Siap. Next. Diutamakan yang ini ya. Yang apa? Mana teman kita tadi turun? Iya, salam doang gurunda. Subhanallah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen ahi? Aku Islam lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhi, ini Reza Bahaswan.
Dari mana? Baru ngomong kok tiba-tiba turun. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Gimana sih? Ini keren ini, muslim-muslimnya pada salam-salam Gurunda. Mereka salam ngasih tempat yang lain, salam ngasih tempat yang lain. Oh. Baik-baik. Ayo, yang diutamakan yang ini ya, Ikhwan ya, yang apa? Yang kawan-kawan yang Kristen gitu. Jadi Gurunda sedang Otomatis ya. otomatis Gurunda. Oh. Update terbaru. Oh, ada ini. Ada Aplikasi update baru terbaru. gitu maksudnya. Bukan, update terbarunya. Kalau Jadi begitu salam langsung otomatis. langsung turun dia, ngasih tempat ke yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dijawab saya Kristen, dia langsung lama gitu. Nah, ini coba ya. Tuh. Rin, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Rin? Oh, tidak menyaut. Oke. Ya, silakan yang merasa dirinya bisa menjelaskan ada dua Kristus di sini, mana yang benar, naik ke atas. Kami akan mengasihi kalian gitu. Dan ketik di bawah ya. Saya Kristen gitu. Atau versi berapa Bang Gores? Versi ini Jelly Bean. Andi Alvaro Oh, jadi otomatis dia ya. otomatis Gurunda aman. Cuma salam-salam gitu, habis itu langsung pamit gitu, otomatis. Salam pamit turun gitu. Oh, Nanti keren. nanti pas di rungkian santang baru Gurunda. Salam sapa-sapa baru gantian gitu Gurunda. Oh, Jadi ini Gurunda solo, pure solo, VIP, MVP. oh gitu. Lumayan, bagus. Lumayan. Nah, ini ada AEK Black. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Ayo untuk kawan-kawan yang mau coba-coba ayel-ayelan, silakan coba naik dulu gitu, rasakan sensasinya. Atau yang memang benar-benar ingin tahu kebenarannya, mana Yesus yang benar, nah naik juga nanti dijelaskan. Atau mau apa? Mau masuk Islam juga, ayo naik aja langsung, kita syahadat di sini mumpung ketum kita sedang live open camp dan menyediakan waktunya untuk kalian gitu kan. Dan jangan lupa ikhwan ya, untuk 3.400 yang ada di sini silahkan dibeli dan dicoba produk skincare BZ yang sedang Gurunda rilis saat ini, dan alhamdulillah sudah banyak peminatnya dan sudah banyak testimoni positifnya. Dan lihat ini Gurunda kelihatan walaupun hanya setengah tapi cerah gitu ya. Tidak pakai filter ini, Bang. Cerah tuh kelihatan tuh. Alhamdulillah. Nggak pakai filter ikhwan. Pori-pori rapet, nggak ada jerawat, nggak ada baret-baret, mulus semuanya ikhwan. Itu skincare-nya mantap betul. Usia sudah hampir 46 nih, enggak ada berkerut. Oh, ini ke badan bisa juga ya? Iya, Dek. Ke badan. Dan Oh, Masya Allah. Itu Ikhwan lihat tangan Gurunda. Dukungan dari doktifnya itu lumayan, Masya Allah. Tapi jangan ikuti. Tuh keren Ikhwan. Ini berkat push up ini yang diikuti, bukan Oh iya, otot itu kalau kencang. Jadi kalau yang otot-otot sama guratan-guratannya itu belum include Ikhwan ya, cuma yang putihnya aja. Kalau yang guratan-guratan gitu ya kalian latihan taekwondo lah. Gitu loh, Bre. Bukan juga karena bukan putih, saya hitam cuman bersih itu. Bersih gitu Ikhwan ya. Kalau yang ototnya itu nggak include ya.
Iya, bikin senang lihatnya ini bikin senang gitu. Maksudnya cerah gitu kulitnya gitu. Ya, Waduh, dan ini kita muslim semua ini. didukung penuh sama apa? Sama Doktif. Nah, itulah Doktif. maksudku. Artinya aman setelah kita Alhamdulillah. menggunakan produk Bang Suma kan. Dan kita ada janji untuk ketemu insya Allah di Jakarta. Mantap sih, Ikhwan. Stay tune kalian. Langsung jumpa fans kita di sana. Doktif juga kalau mau naik ke sini, ayo. Aman gak ya guru nih? Bisa. Tapi Bisa lah ya. beliau mau ketemu kita dulu, insya Allah. Oh gitu. Mantap. Nah, ini teman-teman silakan Anda coba produknya. Habis itu nanti selanjutnya Anda pakai kalau misalnya cocok kan gitu ya. Oh iya ini Gurunda akhirnya yang ditunggu-tunggu. Selamat malam. Rasmi. Molto dong satu renteng. Selamat malam Rasmi, silakan dibuka Selamat mute-nya. siang. Oh siang, salah. Siang. Wah Pak Robert. Baik Pak Robert. Ya silakan Ras. Udah naik ini. 0815. Yang mau ini ya nomor admin skinkernya ya 0815 tambah Tunggu, aku ketikin dulu. 27 tambah 28 27 tambah 28 22. Hah? Cuma 10? 0815 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Oh, 2 kali. Oke. Apa Nomor apa nih Gurunda? Kenapa? Nomor apa ini? Kalau nggak salah apa itu? M3 ya? Bukan, ini nomor adminnya Gurunda. Oh, admin skinkernya. Iya betul. Oke. Tuh Ikhwan, di copy ya. Tuh. Orang baik apa coba gua ketikin. Sip, Rasmi, mau dialog atau enggak? Rasmini, benarkah kau penyembah Kristus? Suaranya itu putus-putus. Oh, sinyal lu masih jelek kalau gitu di bawah dulu ya. Ya, JS selamat siang. Selamat siang, Ya, dari Konghucu atau Buddha? Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Oke, silakan untuk topik yang ada. Yang manakah Bisa bertanya? Yesus yang asli? Silakan. Bisa nggak saya bertanya? Walah, gimana Gurunda? Mau nanya dulu dia? Iya, boleh. Oke, silakan. Iya, saya mau tanya. Tadi kan pertanyaannya kan Yesus di mana mengajak ke gereja ya. Saya mau tanya. Saya mau tanya, Muhammad kapan dia ngajak ke masjid di Quran? Dalilnya mana? Al-Quran misalnya di hari apa surah Al-Jum'ah. Ya Jumat ayyuhalladzina saja, tapi amanu tidak ada masjid kan? Masjid, tulis masjid. idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hari Itu Jumat jelas itu itu bukan terang. masjid. Iya, Bilang Jumatnya masjid. di mana? Iya, maksudku Jumat kan bisa itu saja hari dia tidak ke masjid. hari Jumat Tidak itu semua kita orang ibadah ke di mana, masjid Bang? hari Jumat. Al-Baqarah ayat 114 juga berbicara tentang masjid. Barangkali belum ada masjid dulu kan waktu Muhammad. Nah, inilah kok jangan bertanya sesuatu yang Anda tidak ketahui maksudnya gitu loh. Apalagi Iya, Anda sama memberikan saja Bapak juga tadi bilang ke gereja. lah mana perintahnya ke gereja mana? Perintahnya Bukan mana? saja. Mana perintahnya? Ya mana perintahnya Perintahnya ke masjid? Perintahnya maksudku halo, perintahnya Anda terima untuk ke gereja itu mana perintahnya? Mana? Sudah jelas itu Pak, pasti ke gereja karena Tuhan Yesus sendiri yang mengikrarkan gereja kan? Di mana itu mula-mula. tertulis, Bang? Di mana? Ajarin kita dong. Ada.
Di mana Ada di itu? Markus. Di mana itu? Di Markus berapa? Di Markus berapa itu, Bang? Ada. Itu ada. Iya. Di mana? Di tempat inilah, di Batu Karang inilah dirikan Wih, gereja. itu Kan bukan ada gereja Kota itu. Petrus. Itu gereja. Itu bukan gereja. Eklesia. Itu bukan itu bukan gereja, itu bukan gereja itu. Ya sama Tempat saja, i- Pak. Kalau Nggak dibilang sama juga dong. Tidak ada Enggak dong sama, dibilang di masjid. enggak Kenapa sama. ini? Berarti Muhammad belum Rumah tahu masjid rumah ibadahnya orang Yahudi itu tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, haram hukumnya. Tak boleh. itu. Tidak ada larangan, Pak. Loh, Yesaya jangan beribadah di gereja. Tidak ada. Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Dilarang keras, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Sedangkan kalau perintah di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Man amana billah. Yesus kan Masajidah itu mengajarkan ke artinya gereja. masjid, perintah masjid. Murid Yesus kan mengajarkan ke gereja. Nggak ada murid Yesus mengajar ke gereja. Wah, Tidak. dasar. Gereja mula-mula di Efesus kan gereja. Tidak Murid-murid yang ada. suruh. Itu di Efesus. Yesus tidak ke Efesus. Ada aja ini. Pergilah. Orang jadikanlah seluruh orang bangsa Yahudi murid-murid. itu, saudara, orang Yahudi itu ibadahnya di Mikdas, sinagoge, Itu bait Yahudi, Pak. suci. Itu memang agama Yahudi memang sinagoge. Tapi kan Kristen di gereja. Nah, di mana Yesus mengajarkan muridnya ke gereja mana? Kan waktu itu belum ada Ajarannya gereja, itu ke tapi sinagoge. sebelum dia pergi kan dia sudah suruh bangun gereja. Aduh, inilah Di sini Kristen. adalah tempat Aduh, inilah payah, pendidikan payah, gereja. payah. Dibilang Tidak sama Petrus, ada kan? Yesus mengajarkan Petrus mendirikan gereja, nggak ada. Jangan Tidak ada. Paulus mengatakan, Tahu lagi dari Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Petrus disuruh mendirikan sebuah gedung, kalau Anda mengatakan itu gedung, kumpulan Kalau orang-orang bersunat. Kalau bicara sunat itu bukan itu hukum-hukum seremonial. Tidak Itu boleh, untuk orang-orang tidak Yahudi. boleh, tidak boleh Jangan orang dengan yang sunat tidak itu bersunat. selesai, Pak. Dengan kedatangannya Yesus, dengan keberangkatan Tidak perginya Yesus ke boleh surga, itu sudah masuk selesai digenapi. orang yang tidak Imamat itu bersunat. sudah digenapi, Pak. Tidak Kecuali boleh, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat tidak itu boleh Dekat. orang yang Lanjut dulu Anda. tidak boleh orang yang tidak bersunat bergabung beribadah dengan orang Yahudi. Gak boleh. Satu manusia, satu binatang, gak boleh. Gak boleh. Orang Yahudi di dalam Yesaya 52 nomor 1 diterangkan. Tidak boleh orang-orang Kristen masuk ke kota Yerusalem. Kota Kudus, gak boleh. Haram. Ini, kalau suka niat-niat begini bagaimana? Ya lo Karena gantian Anda lah bicara makanya. sendiri. Anda bicara sendiri. Oke? Orang-orang Yahudi di dalam kitabnya orang Yahudi diajarkan tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam kota kudus. Yerusalem. Kitab Yesaya 52 nomor 1. Boleh enggak Kristen masuk ke dalam kota kudus Yerusalem? Boleh enggak? Berdasarkan dalil Sekarang ini. boleh. Enggak boleh. Sekarang boleh. Enggak boleh. Apa yang larang? Mana dalilnya? Kecuali memang Mana kalau dalilnya? di Ka'bah memang cuma tidak bisa Mana orang dalilnya? Islam. Itu dalilnya tadi bukti- Yesaya 52 nomor 1 itu apa? Buktinya gereja banyak di sana Yerusalem kok. Dengarkan sekali. Gereja di Yerusalem banyak. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang-orang bersunat itu masuk ke dalam kota kudus, kota suci Yerusalem. Itu dalil. Itu sebelum Makanya kalau- Yesus pergi, sebelum Makanya Yesus terangkat. kalau ada orang Kristen di Yerusalem itu diludahin sama Yesus orang datang Yahudi. menggenapi, Pak. Jadi orang Kristen di Yerusalem itu di Israel sana bukan mandi karena hujan, tapi mandi karena air ludahnya orang-orang Yahudi. Nah, Gitu ya. Ini yang, Mbak. Kemudian Ini yang itu bahasa-bahasa. itu fakta. Kemudian Anda baca Bapaknya. Yehezkiel 44. Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9.
Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam upacara, Itu tempat perjanjian upacara. lama, Pak. Ya udahlah, Anda ke Kedatangan bawah. Yesus itu Anda. Iya. susah. Iya, di Yesus gereja sudah maki menggenapi, saja. Pak. Iya, di gereja maki saja. Jangan maki di sini. Di sini orang tidak mau dipatol di sini. Di sini tempatnya orang berakal. Anda bantah dalil. Anda ke gereja. Gereja cocoknya kumpulan orang-orang pembantah dalil. Batu Karang dibilang apa? Bilang gereja Batu Karang. Itu kan perintah kepada Petrus. Halo, Di atas selamat Batu malam. Karang. Oh iya, ini Rauli. Halo. Iya, Oh, Salmon. salam. Kristen ya? Kristen. Oh, mantap. Mau ngapain? No. Mau ngapain? Itu Bang Juma lah udah ganteng tapi penakut kayaknya. Waduh, ke situ dia Gurunda. Belum kena piting. Penakut Bang Juma nih ternyata, wah. Kok kalau pernah Udah, habis tanya ngapain aja dilawan lah, itu tanya aja RK sama Kalau di- siapa satu lagi tuh? Bom Kalau gitu diinjilin kan. takut. Bang Juma nih kalau Mau diinjilin diskusi, Bang? takut. Bertanya aja lah, nanya aja. Oke, Boleh? baik. Saya tanya ya. Saya yang nanya kan. Katanya tadi penakut. Saya yang penakut atau siapa ini? Tadi Bang Juma penakut tuh diinjilin nggak mau. Ini emang lucu-lucu anak ala Gurunda. Anak ala lucu-lucu emang. Anak Nah, ini Teos, anak dewa. Nanya aja. Kalau diinjilin kan takut Bang Juma nih. Ya udah Nanya aja lah. cepet anak ala. Nanyanya apa anak ala? Begini nanyanya lah. Di dalam iman Bang Juma yang sekarang iman agama Islam ya. Iya, sama seperti Yesus. Ya. Hidup di mana gitu dan apa itu hidup. Itu aja nanyanya. Sip, mute ya. Maksudnya apa Tahu gue ini? juga Gurunda. Nanti itu Ngomong apa Itu boleh, sampean? Terlalu kelamaan ditanyakan Anda balik, di nggak gereja, apa-apa. makanya otak Anda gini. nanyanya Bertanya aja secara susah iman, ente. secara iman Islam. Hmm. Hidup di mana dan apa itu hidup gitu. Nanti kalau balik tanya yang sama nggak apa-apa. Balik nanya yang sama boleh. Ini pasti Hidup itu apa ya, ya? hidup. Bau-bau roh-roh gitu Gurunda pasti Gurunda. Iya. Hidup ini ya, kayak gini silakan. hidup. Hidup ini hidup di dunia. Ini namanya hidup. Enggak mati ini hidup. Yang mati Ayo itu yang pokoknya digantung yang yang dipantek di atas pohon salib itu yang mati. Itu. Itu mati. Ini hidup. terus Gitu. Ya ini hidup. udah itu aja. Udah. Ah. Ya kalau mau balik nanya nggak apa-apa yang sama. Iya, saya bertanya siapa sama, yang yang keluar sama. dari siapa yang Enggak, keluar yang dari sama. kubur? Enggak yang sama, yang sama. Ya, baik. Hidup di dalam Kristen itu yang mana? Silakan. Silakan. Mana yang Harus disebut lucu hidup jawabannya dalam ya. Kristen? Nggak lucu gua turunin. Harus lucu. Ayo dibuka mute-nya. Hidup di dalam Kristen itu yang mana? Woi! Udah ngantuk gua. Rauli, dibuka dulu mute-nya. Lu ngomong dalam roh ini, nggak denger kita. Sorry. Ya, jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 4. Tuh. Jawabannya Kenapa jadi ke sana? ada di Yohanes 1 ayat 4. Anjir. Kenapa lari ke Tahu sana? gua itu. Itu kuncian gua itu. Coba dibaca dulu. Coba dibacakan. Ya, Anda lah yang ada. baca. Silakan. Bacalah. Baca. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dalam Yesus. Dan hidup Mana itu ada? adalah Mana ada terang dalam Yesus? manusia. Ini kalau tidak Kristen pasti tidak berbohong. Ini. Iya Karena kan Kristen dalam dia iman, berbohong. dalam iman Tidak kepada Tuhan ada Yesus. Yohanes 1 itu nomor 4 itu berbicara mengenai Yesus. Di situ itu nggak ada. Kamu itu penipu Betul. ternyata ya.
Gak ada Yohanes Yesus di 1 situ. ayat 4 ini Yohanes 1 ayat 4 baca. Yesus itu dengar. Yesus itu nanti ada di data nomor 14. Brojol dia. Ya, yang di bawah nih kalau yang Baru ada yang Yesus. ini kan nanti Sekarang kau baca nipu, aja kau nipu. di Yohanes 1 ayat 4. Nah, itu jawabannya. Lu Dalam itu dia- ini Gurunda ya. Apa ini kuncian gua Gurunda. Itu Yohanes 1 nomor 4 Rauli sampai Yohanes 1 nomor 7, lu di situ tahu kalau firman sama Yesus itu berbeda. Karena nanti di Yohanes 1 nomor 7-nya di situ dikatakan apa? Yohanes bersaksi akan terang itu. Nah, terang itulah si Yesus itu. Dia itu firman. Jadi firmannya bawa Yesus. Iya. Di situ lu mati. Ya iya, emang Bohong ini. Artinya Yesus itu bukan firman Allah. Yesus itu terang yang dibawa firman Allah. Ah, Baca Yohanes 1 nomor 7. Yesus terang dunia, Yesus yang firman Allah, Yesus Nggak bisa, karena Yohanes bersaksinya akan terang dunia. Nah, ini guru, Ini Takia Korintus nih. raja dari segala raja, Tuhan yang Waduh, difitnah ini namanya. penipu. Difitnah ini Yesusnya nih, kasihan nih. Bebas. menyelamatkan Ngarang umat manusia bebas. dari Kristen dosa. kalau tidak berbohong ya nggak jadi gitu. Kristen. Ada semua Hey. itu ayatnya di sana. Kalau Di kita sana. baca Saudara. Alkitab seharusnya tahu. Saudara, Yohanes 1 itu yang diterangkan Yohanes 1 di sana itu adalah Elohim beserta dengan sifatnya, yaitu sifat kalam, firman yang melekat pada diri Elohim. Yesus itu tak ada di situ. Yesus itu nanti di nomor 14-nya. Dan perkataan Tuhan itu benar-benar menjadi daging. Keluarlah dia dari rahim mamanya. Mama, nenen, ma. Itu baru Yesusmu. Ada-ada saja. Ini karena pengaruh Kristus yang keluar dari kubur ini. Jadi Anda sembrono kemudian memaknai kitab Anda sendiri. Firman kok dibilang Yesus? Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Yesus itu penerima firman. Yesus itu penyampai firman. Bahkan sebagai penyampai Mudah firman dia kok. berkata, aku Mudah tidak di Google dapat aja ada berkata-kata itu. dari diriku Ayat- sendiri. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Nah, di Google gampang. Mudah aja itu. Yohanes 1 Yang ayat 4. bersama-sama dengan Elohim di situ siapa? Tuh Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah Iya, terang di dalam manusia. dia di situ adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu Elohim itu sendiri. Bukan Yesus. Ya, nggak bakal kena Elohim kalau nggak kena Tuhan Yesus. Nenek lu kiper. Kalau nggak di dalam Tuhan Yesus, kalau Udah, nggak di dalam Tuhan Yesus kau nggak kau ke kena. gereja, kau ke Gitu. gereja sana. Nggak Kau bisa ke mengenal. gereja sana. Sini. Gereja sana. Gurunda dikit Gurunda, ini gua siksa dulu nih. Nah, lihat sini ya Rauli ya. Ini nih supaya belajar nih. Kebiasaan difitnah Yesusnya ini. Nih Yohanes 1 ya. Dalam dia ada hidup ya. Bodoh-bodoh. Betul kan? Hidup itu adalah terang manusia ya. D-nya gede ya. Ini siapa? Mantap kan? Firman ya. Mantap kan? Mantap Firman tuh. ya. Nah, kita lihat Yohanes 1 nomor 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Mantap benar hidup. Nah, terang ini artinya terang itu Yesus. Yesusnya di dalam firman. manusia, terang manusia. Jadinya Yesus bukan firman. Dar, selamat datang di kebenaran Mabre. Yang terang manusia. Iya gitu. Kalau Yesus yang terang, nggak bisa Yesus juga firman gitu. Karena si terang ini dalam firman gitu Mabre. Lu anjir, kebongkar-bongkar jadinya kan. Sip, Gurunda. Tunggu. Ini orang Kristen dompala Cordoba. Iya, seneng banget difitnah Yesusnya. Kurangi makan tikus, bro. Terlalu makan tikus. Makanya kamu kayak gitu. Gak ada pun dalilnya, diubah-ubahnya. Pandai-pandaian. Kenapa ini, Dek? Itu ke ini Gurunda, ke ganti ininya. Apa namanya? Ini Kristen lucu-lucu ya. Otaknya sengklek. Iya, mereka Nggak ada lucu-lucu tuh. ini. Ikut Tuhannya Gurunda, melayang-layang di permukaan air dia. Aneh-aneh. Yesus ya terang, ya firman, ya raja, ya apa. Banyak banget profesinya kayak uya-kuya.
Ini kenapa ini, Kumal? Coba aku Kenapa bisa nggak ganti mau? nggak? Kenapa nggak mau kembali ya? Oh nggak bisa Gurunda. Itu dia. Mod, tolong mod. Sering. Bisa. Gitu dong. Nah, di sini jangan kelewatan on-nya ya. Jangan kelewatan on-nya. Kalau on tapi mau belajar enggak apa-apa. On sudah ngotot, bikin jengkel, makruh puasa. Yo berikutnya silakan. On jangan berlebihan lah. Bagi-bagi juga kepada Kristen yang lain. Jangan diborong semua. On itu bagi-bagi sama jemaatmu yang lain. Jangan kau sendiri yang makan itu on. Ayo yang Kristen naik, tapi jangan on kali lah. Bagi-bagi onnya kepada yang lain juga. Iya, jangan lu puji-puji sampai ke langit, tapi ternyata Yesusnya nggak selangit itu gitu loh. Ya itu dia. Relasi manfaat. Orang dibilang Kristus keluar dari kubur, malah yang lain yang dibahasnya. Pantasan aja nggak mau ditanya, malah bahas yang lain. Nah ini relasi manfaat Heri. Selamat selamat apa ya? Selamat siang. Selamat. Saya Islam. Oh alhamdulillah. Kalau Islam akhi. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Masya Allah. Oh Islam ikhwan, akhlaknya beautiful. Sangat mengerti gurunda lagi ngapain sekarang. Oke, Michael SHT. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, mantap masuk suaranya. Bisa langsung ke topiknya? Mana Yesus yang asli dari Yesus Kristus atau Kristus Yesus? Silakan Bang, dijelasin Bang. Yesus mana yang mengajarkan? Ini nggak bisa dibahas ini judulnya. Enggak. Bisa Bang, bisa. Kan ada ajakan, kemudian ada ajakan. Kalau Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus artinya manusia yang diurapi Yesus. Beda. Ya, gini. Kalau judul ini nggak bisa dibahas ini. Bisa dong Bang. Kan Kristus itu kan anak Maria. Sembarang namanya. Tetapi ada Kristus lain yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu Kristus lain itu Bang. Nah, untuk mengetahui bahwa antara Kristus yang di padang gurun dengan Kristus anak Maria yang datang kepada Kristen ini, yang keluar dari kubur ini, kita lihat polanya. Di dalam Matius 28, setelah dia keluar dari kubur, dia katakan, dia mendekati murid Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ya kan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menemani kalian sampai akhir zaman. Nah, ini siapa ini yang berkata seperti ini? Kepadaku telah diberi kuasa. Kalau dia anak Maria, kapan dia diberi kuasa? Kapan? Dan siapa yang memberikan kuasa? Kalau dia anak Maria, kenapa dia mengajarkan orang-orang pengikutnya untuk mengibadahi dirinya, menyembah dirinya? Sedangkan Yesus anak Maria itu mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Elohim saja. Kepada satu Tuhan saja yang menciptakan alam semesta ini. Kok ajarannya berbeda gitu loh. Yesus mengajarkan A sampai Z, murid-muridnya tetap aja ibadah di sinagoge. Mereka ada praktisi Torah, Yudaism mereka itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya mengajarkan manusia menjadi Kristen. Tidak nyambung Bang. Dua Kristus yang berbeda. Repot kali Bang Juma bikin narasi Bang Juma. Tidak repot Repot itu. kali Abang bikin narasi kayak gitu.
Enggak, Kalau abang repot bilang kok. kayak gitu, iman kepercayaan orang Kristen itu nggak bakalan Masalahnya itu goyah, di Bang Juma. situ. Capek kali Bang Juma. Masalahnya itu di situ karena akal sudah mati, nggak berfungsi lagi. Apapun mau Itu gini loh Bang. berat itu bang, Gini berat loh, Bang itu Juma. berarti. Mm-mm. Gini loh Bang Juma, mau kemana pun Bang Juma membangun sebuah narasi untuk menjelek-jelekan keilahian Yesus itu udah nggak Kok bermanfaat. menjelek-jelekan Karena itu kan narasi keilahian? yang abang-abang buat. Gini loh, Saya gini loh minta Bang Juma. Anda Abang menjelaskan. buat narasi kayak gitu, itu abang bangun Di mana? sebuah kan abang bangun Ketika sebuah narasi kan Yesus, abang sendiri yang ketika membangun itu. Yesus mengajar selama 3 tahun, di mana Yesus mengajarkan sisi keilahiannya? Coba buktikan ke saya. Udah berkali-kali bang, orang menerangkan Di sama mana? abang kayak gitu, otak abang aja Iya, nggak di mana masuk. sisi keilahian Yesus? Di mana Yesus pernah menunjukkan sisi Gini loh, keilahiannya Bang. pada saat dia Gini loh. mengajar? Di mana? Kalaupun nanti saya tunjukkan dalil, ada aja nanti abang bantah dengan narasi abang sendiri. Saya kan minta sisi keilahian. Kalau bukan sisi keilahian yang Anda tunjukkan, ku bantah Itu pasti. dia. Karena saya orang sehat berakal. Saya Iya, orang berakal. itu dia bang. Nah, sekarang Anda Itu dia tunjukkan bang. dalil. Masalahnya narasi. Tunjukkan dalil kalau Yesus itu punya sisi keilahian. Mana? Tunjukkan. Mana? Masalahnya narasi yang abang buat sesuai dengan kemauan abang sendiri. Saya minta itu dalil, dia. kawanku. Saya minta Bukan dalil kayak di mana apologeta Yesus Kristen. Setiap menampakkan apologi Kristen sisi bernarasi, datanya kan keilahian. dikasih, ditunjukkan. Mana dalilnya? Sisi keilahian dari Yesus itu mana? Bang Juma, ini loh Bang Juma. Halo Bang Juma. Gini loh Bang Juma. Abang tahu ceramah Ustadz Yahya Waloni. Jangan abang sampai apa nanti Apa? kena sama omongan abang. Tengok tuh. Apa? Kenapa? Selo-selo aja, nggak usah istilahnya kalau kalau membuat Ya sudah, membangun kamu sebuah narasi tunjukkan itu yang sisi masuk di keilahiannya akal. makhluk Jangan padang gurun itu menyimpang. mana? Mana sisi keilahiannya Yesusmu itu yang kau bilang mana? Sisi keilahian anak Maria mana? Tunjukkan ke saya. Gak sanggup. Ya sudah, kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, Bukannya habis itu cium nggak jarimu. sanggup. Udah, Kan tadi udah, saya udah. Saya bilang. enggak. Lu pikir ini gereja? Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, bro. Kok di gereja boleh lah kalian menghayal. Engki Saputra Api. Api bang? Bang Engki? Ya saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang. Udah di bawah Gurunda. Hah? Wih, keren kali ya, Masya otomatis. Allah. Muslim memang Masya Allah. sangat ngerti Betul-betul. Gurunda. Kalau lagi live solo itu mengutamakan yang Kristen dulu untuk naik. Masya Allah. Keren. Gila. Betul-betul ya teman-teman ya. Keren sekali. Ya, Sandi aja. Selamat siang. Sandi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kawan-kawan muslimku selalu menyempatkan untuk salam kepada Panglima kita. Mantap, beautiful. Yuks. Yuk, Luar diutamakan yang ingin bertanya dan ingin menjelaskan tentang Yesus Kristus Yesus. Silakan. Keren-keren teman-teman kita ini. Keren. Justru yang Kristen ini yang tidak bisa diskusi baik. Yang muslimnya udah ngerti adab, yang Kristennya kurang ngerti cara bertamu. Harin, selamat Ya, halo. siang. Selamat siang, selamat siang. Siang. Ya, siang bang. Kristen ya? Siang. Ya. Oh, kayaknya tahu gua dia. Kristen. Iya. Kenapa cewek fotonya? Ya,
Itu anu Kok cewek walah, gua kira istri. kan supaya Ya silakan. lagi kalau nanti itu. Anu, Oh, nanya Bang gitu. Juma nih, kan Bang Juma sering baca Alkitab ya. Bible. Lo jangan Betul. Bibal, ya nggak apa-apa. Ya, mau nanya dulu ya. menurut Bang Juma, Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Menurut Bang Juma? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau yang Anda sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan pengikutnya masuk ke dalam neraka. Yang pokoknya lah, yang pokoknya gitu. Ya, itu. Yang sering dianu. Yang Yang Anda pokoknya sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan mengajarkan penyembahnya masuk neraka. Mengajarkan di terus kitab mana itu kayak gitu. Jangan ngarang lah. Yang ada aja, yang ada tertulis di Alkitab. 28 Matius 28 nomor 19 nomor 20. Matius, surat Matius itu. Ya, 28 nomor Ya. 19 nomor 20. Oh, coba baca. Itu Bang. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Muridku, ya. Baptislah mereka dalam nama nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Apa efeknya? Apa efeknya? Jangan dulu, Dari mengikuti Kristus. Jangan dulu. Enggak, efeknya kan Jangan saya dulu, pertanggungjawabkan ucapan saya tadi. Ucapan saya tadi saya pertanggungjawabkan. Jangan dulu, Efeknya itu saya adalah tanya dulu itu. sabar saudara. Saya harus Enggak, sampaikan dulu kalau supaya efeknya Anda dapat pesannya. Sabar ya. Apa efeknya? Lanjut Gurunda. Apa akibatnya setelah Jangan dulu setelah efeknya, orang-orang kan nggak ini tahu. sabar Bang ya. Nanti saya kasih Tabrak ada Gurunda, report tabrak. nanti. Ya. Ya udah. Setelah orang-orang ini menjadi pengikut Yesus Kristus ini, mereka akan memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa akibatnya? Setelah bertemu dengan anak Maria nanti, anak Maria akan berkata, "Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Itu ayat mana Jadi lagi? Itu ayat mana lagi itu? ajaran Yesus Itu ayat Kristus mana yang lagi keluar itu? dari Yang- kubur yang adalah dibaca yang dibaca mengajarkan barusan, pengikutnya untuk diusir oleh Yesus asli ke neraka. Itu Bang. Silakan bantah saya. Saatnya Anda ngomong. Nah, Anda ini udah bertanya, saatnya kan? ngomong. Silakan dibuka mute-nya baru ngomong. Ya, aduh. Jadi tadi ada berapa ayat tadi yang dibaca? 2 Itu surat masing-masing, surat siapa? Matius 28, Terus Matius 7. udah 2 itu. Iya. Pertanyaan saya, Bang Juma percaya sama ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Syukurlah. Berarti sudah murtad Bang Iya. Juma nih. Udah percaya, Enggak. udah percaya kitab suci itu kan? Enggak, saya Lu percaya nggak? firman rakyat itu surat kabar. Saya berarti- percaya berarti Fajar sudah Timur, murtad ini. Tribun Bang Timur Juma itu surat ini, kabar. kapan Masa saya dibaptis murtad? nih? Masa Kapan saya dibaptis murtad? nih? Saya Sudah percaya percaya, tulisan-tulisan sudah orang, percaya tulisan wartawan. Tulisan wartawan saya percayai bahwa itu adalah tulisan wartawan, kok saya murtad. Itu Saudara, kalau jadi Kristen itu jangan semua kebodohan itu Anda borong, bagi-bagi sama Kristen yang lain. Masih banyak Kristen-Kristen yang lain yang butuh kebodohan. Jangan Anda sendiri yang makan. sama Rasul Gitu tadi, loh. Rasul yang penulis tadi. Saya Tinggal percaya dibaptis itu aja. adalah tulisan wartawan. Saya tidak percaya itu firman Tuhan. Dompala, Kardoba. Masa saya percaya kepada surat kabar habis itu saya murtad? Kalau saya katakan itu firman Allah, baru saya murtad. Berarti saya mengakui itu adalah kalamullah. Berarti kalam itu yang ada di tulisan Markus itu adalah firman Allah. Berarti saya mengakui bahwa Matius itu adalah Allah. Karena itu ucapan Matius. Pakai otak lah. Jangan semua kebodohan itu diborong sama Anda. Jangan. Kalau Bagi-bagi juga kepada pendeta, pastor. Jangan Anda borong semua. Yang bisa nulis itu yang menulis kayak Rasul tadi yang menulis. Nah itu gitu. Itu Jadi kalau wartawan sudah percaya, itu. berarti tinggal dibaptis aja. Nenek Ya, Ukiper, tinggal baptis aja. emang lu pikir segampang kamu dibodohin sama setan? Enggak.
Orang nggak apa-apa berakal lah, itu kan tidak sudah- gampang sudah dibodohi percaya. dibodohi oleh sudah setan percaya. seperti Anda. Biar Udah Anda ke gereja seperti Oh, biasa, enak. colok pantat Dapat pendeta, keselamatan. isap jari Anda, mudah-mudahan dengan begitu aromanya bisa membuat Anda menjadi pulih kembali, menjadi manusia, jangan jadi binatang selamanya. Demikian. Bisa Iya, juga binatang main TikTok ya. Heran saya. itu dia. Makanya inilah ya untuk ibu-ibu muslimah, jangan memberikan susu babi kepada anak di bawah umur 2 tahun. Kayak hari nanti jadinya. Gitu. Ya. Aduh, batuk kemenangan dulu. Kisti Ayunda, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti. warahmatullahi. Subhanallah. Keren Wih, banget. otomatis. Mantap. Yuk, silahkan berikutnya. Ada mesin berarti ya. Ada mesinnya, Guru. Nanti aku kasih sebarin ke ini apa namanya? Moderator yang lain. Aba Dolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi langsung turun karena dia salam duluan, Gurunda. Kita jawab langsung gitu. Keren. Kalau kita salam duluan, dia balas salam dulu, baru nanti dia turun. Udah canggih lah TikTok. Ya berikutnya silakan. Iya. Hebat. Salut saya. Salut. Saya terheran-heran sekarang. Ini otomatis. Otomatis. Udah kayak ATM. Ya, dia Kusuma. Selamat siang. Halo. Nggak mau beri salam, dia takut menghilang. Waalaikumsalam. Oh, udah salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Gurunda udah masuk nanya nggak bisa, mesinnya nggak bisa ini Gurunda. Kalau Gurunda udah langsung nanya Oh, gitu. gitu. Silakan. Dari mana? Iya. Oh. Oh, udah. Dia cuma sapa-sapa saja, Dinda. Oh, masya Allah. Iya. Cuman sapa-sapa saja. Sip, next. Dia tidak punya kepentingan, cuman mau sapa-sapa aja. Sapa-sapa aja, alhamdulillah itu. Itu sunnah, Ikhwan. Mantap. Dapat pahala kita kalau saling memberi salam. Ya, Mame Gumelar. Ya, assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mame Gumelar. Makasih ya Bang ya. Salam kenal juga. Masya Makasih udah Allah. salam. Luar biasa ini TikTok ini. Yuk, Biasa TikTok. diutamakan Media yang ini otomatis. dulu ya. Yang apa? Yang Kristen. Ji Mokondompit. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, luar biasa sahabat-sahabat kita ini. Ini Bang, sorry Bang, ini otomatis sekarang Bang. Bukan saya yang nurunin Abang, tapi otomatis. Itu sudah dari pabriknya. Manik. Faiza masyaitum ila Baghdad wa la tansa isar ribat wa ija antum umatan Muhammad ajib salami bin nasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya akhi. Masya Allah. Subhanallah. Biar dari Arab juga tepat juga ya. Artinya memang mesin kita ini bagus ternyata memang. Iya, jadi memang gitu mesinnya Gurunda, efisiensi waktu. Oh gitu. Selama sudah terpenuhi, lanjut berikutnya gitu dia. Oh, ya. Padahal baru dia mengutarakan isi hatinya. Oh tadi udah. Semoga gitu. Kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan oleh Allah kepadamu gitu. Oh iya. Kita balas begitu juga dengan kamu. Iya, betul. Waduh, ini apa ini? Enggak ini dah fix ini. Oh ya, kalau muslim nggak usah gitu-gitu, Ikhwan. Jangan. Ya, berikutnya. Ayo teman-teman silakan minta perceraian. Ayo. Waduh.
apa nih? Otomatis Ponsel sekarang ya. Pon. Ya, ponsel Pon. Selamat siang. Selamat siang, Juma. Oh, Iya, mantap, siang, mantap. Om. Ini Cuma yang dicari-cari. Iya. Di Kristen nggak ada tuh. Hisap-hisap tuh nggak ada. Di Kristen Apa tuh nggak ada maksudnya? hisap-hisap. Yang tadi itu nggak Hisap-hisap? ada. Ayo bikin ayat lagi. Yang mana lagi ayat? Baca lagi ayat. Maksudnya apa? Nggak, yang tadi dulu yang isak-isak tuh apa? Nggak tahu. Yesus isap puting gitu maksudnya. Aduh. Kamu kan tadi bilang hisap-hisap kan nggak ada di Kristen tuh. Loh itu Lukas Tradisi hisap 11:27. menghisap tuh nggak ada. Berbahagialah Nggak ada. tetek yang kau Cium-cium aja isap nggak itu. ada kok. Udah anu aja cari kitab aja yang kamu percaya lagi biang cepat mutat. Itu Lukas Ayo. itu Tuhanmu isap puting Yang mana tetek. baca. Oh alah, isap, Baca, gua baca, kira baca. isap maksudnya. Isap. Iya, Iya, maksudnya tadi kan dia Tuhannya bilang isap isap tetek tadi. gitu. Colok-colok Tunjukkan deh, katanya tadi. tunjukkan. Tunjukkan Nggak deh. ada di Kristen kayak gitu, nggak ada. Ayo, Ayo baca Dinda. ayat aja lagi. Di Lukas 23:29. Di sini Ayat dikatakan mana yang kamu percaya lagi? Ayo. Cari lagi ayat yang dipercaya lagi, biar mutat lagi. Di dalam Oh, Lukas 11:27, salah gua. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Enggak gitu Lu- bahasanya. Berbahagialah tetek yang engkau isap. Iya itu. Oh, iya. tradisi ini di luar Oh. kekristenan itu mah. Pertanyaan saya, Bisa jadi tradisi Bang pertanyaan saya Juma kenapa teman. kenapa Tuhanmu isap tetek? Bisa jadi teman tradisi Bang Juma sendiri teman. Ini di Lukas, bego. Saya tanya, kenapa Tuhanmu isap tetek? Kau sendirian naik ke sini isap-isap. Ku tanya, enggak ada yang orang bahas isap, enggak ada. Saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu mesti isap tetek? Nah, ini siapa Kenapa? namanya juga anak bayi. Kalau masih bayi Tuh- yang isap Tuhan lah. itu Tuhan atau Yang anak nggak- Yang bayi? nggak benar tuh yang sudah janggutan tuh yang udah janggutan. Itu Yang Tuhan masih atau isap anak bocil. bayi? Itu nggak bisa, Tuhan kayak atau anak gitu. bayi? Oh, emosi dia. Marah dia, Tuhan marah atau dia. anak bayi? Yang betul Oi. yang mana? Tuhan atau anak bayi? Hah? Yang kau sembah itu anak bayi atau Tuhan sih? Makanya kamu nggak tahu kamu tuh. Tuhan, Bukan, bayi, itu kan bayi Tuhan aja kamu nggak dalil. bisa. Tuhan bayi-bayi tuh. Itu kan dalil. Pertanyaan saya, kamu menyembah Iya, anak dalil. bayi atau kau menyembah Tuhan? Mana ada bayi sekarang Tuhan? Lah, itu dalilmu tadi. Lukas 11:27. Kenapa? Berbahagialah tetek yang kau isap. Tetek kau Gimana itu, tetek ceritanya? kau. Enggak, maksudku Mana ada kenapa tulis Tuhanmu tetek harus kau? isap tetek? Kenapa Tuhan Tetek isap kau tetek? tuh cuma tiap malam ditetekin. Cuma maunya Kenapa Tuhan isap tetek? Orang nanya serius, weh. Itu Durunda cowok, nggak ada aslinya, bego. Hargai dalil. Kalau enggak Hargai kau dalil. monyetnya ngisap Itu tetek berbicara monyet. mengenai Tuhanmu. Dalilmu Monyet. itu untuk menyembah supaya berfungsi. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi isap puting. Naik-naik ke sini bahas isap. Apa sih orang-orang ini? Tetek kau gitu katanya Gurunda. Marah dia. Lo orang di kitabnya tertulis begitu loh. Kok marah? Kita mau diskusi baik-baik, jangan marah lah. Itu kan tertulis kayak gitu. Aduh, Tertulis ya. itu di situ. Orang kitab Pikirkanlah itu. Kenapa mesti Tuhanmu yang kau sembah itu butuh tetek, butuh puting? Pikirlah itu, masuk akal enggak? Ya, Gurunda ini udah ada tahu Gurunda. Paulus Sayo. Masuk akal enggak? Ada Tuhan netek. Pikirlah itu. Kalau ditanya, dengarkan, jangan ngamuk. Kita ngajarin yang betul, bukan kita ngada-ngada. Paulus Sayo. Saatnya Lumi. Tiga, dua, satu, ya hilang. Ini ada siapa nih? Silo 5182. Kenapa jaringannya adek ya?
Jaringan ya? Enggak, itu yang tadi enggak ya. Gurunda mah bagus kok. Kan gitu. Silo Selepa 182. Wah, Jangan emosi, kita bicara dalil. Bukan mau menghina, menista, itu dalil dalam kitab saudara. Justru kami pertanyakan, kami kan bertanya, kenapa Tuhanmu nete? Bukan kita menghina, enggak. Kita bertanya. Ini bagus, lama ini. Silakan helm kuning. Halo, Abang Juma. Halo juga. Apa nih yang mau dibahas nih, Bang? Itu Bang, ajakan menjadi pengikut Kristus. Nah kami bertanya, kita diajak kepada Kristus yang mana? Ini Yesus Kristus PS Kristus Yesus ya? Ya, Maksudnya Abang bertanya bagaimana ini? maksudnya kan kita diajak nih, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk. Terus dikatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintahnya Kristus toh. Maka kami bertanya, Kristus yang mana ini yang mau menjadikan kita ini sebagai pengikutnya? Kan harus kita tanya dulu, kan banyak Kristus Bang, bukan cuma satu Kristus. Iya kan? Kristus itu kan banyak. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara Kristen dari barat masuk ke Nusantara mengajak kita menjadi pengikut Kristus. Maka pertanyaannya, Kristus yang mana ini? Karena kalau Kristus anak Maria itu hanya mencari domba-domba sesat dari kaum Israel saja. Sementara kami ini bukan Bani Israel. Gitu kawan. Jadi kalau kita ikut di Kristus, Kristus yang mana yang diajarkan, yang mau diikutin? Ya kita ikut. Ya ikut ke Kristus yang mana Bang? Yesus Kristus. Yesus Kristus mana ada mengajarkan menyembah dirinya saudara? Nggak ada. Nggak ada Yesus Kristus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya. Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu. Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Kristen mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu Kristus yang berbeda. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya Bang? Dia kan firman Bang. Jadi makanya iya. Firman itu sendiri yang datang. Bukan firman itu sendiri. Dia bantah Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Bang, bukan. Melainkan dari Bapakku. Berarti bukan Bapa yang turun sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Itu beda itu. Beda dengan Maria yang melahirkan anak manusia yang berasal dari firman, kehendak ide Tuhan. Kalau yang ke Paulus itu Theos sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda. Antara Kristus yang diajarkan oleh Paulus dan Kristus yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda. Yesus mengajarkan Kristus yang adalah utusan Tuhan, yang adalah dirinya sendiri. Paulus mengajarkan Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia yang mati di atas pohon, di atas salib. Itu dua Kristus yang berbeda.
Nah, Kristen mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Sayangnya, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus meminta muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus lain selain dirinya. Dan Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 memang mengakui ada Yesus lain. Begitu saudara. Jadi yang mau abang tanyakan ini apa ini? Siapa Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Kristus mana itu? Mama tidak tahu. Saya tidak mana. Tinggal di situ. Coba. Handphone. Ini mati juga. Mana itu? Oh, tidak pakai. Enggak. Ya enggak dipakai kan? Weh, malah Oke, sebentar bang ya. ngobrol sama Asono. Ini kita diskusi bang ya, Bang Juma ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Suma. Agak kereba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, Masya Allah. Otomatis. Ayo saudara Mod mana? yang di bawah ini kan ada tamu satu. Jangan naikin jebret-jebret. Nah. Waduh, ini. Mantap Gurunda. Makanan Gurunda. Ikut lapar gua nih. Sahabat Edis TV. Ada karcismu ya kau. Nanti kau dapat karcis juga kau, karcis bagikan. Oh gitu. Itu giliranmu nanti, itu giliranmu. Kanker usus nggak kayak John Peter? Iyalah. Waduh, bingung Dia dia. mengatakan apa? Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, saya mati dalam berceramah. Nyatanya kayak mana? Oh ya udah, sembahlah Nyatanya itu apa? Yesusmu. Nah, Yesus yang mana Dijawab, yang Tuhan kan? ini? Iya. Yesus Ya yang udah, mana? Tunggu aja. Yesus yang mana yang Tuhan? Yesus yang mana? Daripada yang bilang Islam Tuhannya batu, tiba-tiba matinya kanker serviks, mekinya bau. Ya giliranmu juga. Kalian menghujat Islam, matinya hancur semua, bre. Kanker serviks, kanker usus gitu kan. Lihat Ustadz Yahya Waloni. Lihat Ustadz Ihsan Mokogita, matinya indah-indah. Kami nggak takut matinya, kami nggak takut. Nanti yang gua minta ya sama kalian ya. Apa dia, Dinda? Itu kanker serviks, Gurunda. Kanker serviks. Hancur itu, hancur Utiwati Mena. Ngehujat Islam, kanker serviks. John Peter ngehujat Islam, kanker usus. Anjir, matinya kanker. Mati kanker, azab Allah itu. Mati kanker. Yesus lu cuma bisa bikin mati tersenyum. Allah kami, mati kanker kalian. Nanti lu lihat aja nanti. Christian Princess, Alda Victory, Sofiatul mati kanker mereka. Mati kanker. Bagi siapa yang telah menyangkal dia, tunggu Lu lihat aja. Lihat lu aja tunggu tuh. Kami udah nunggu dari zaman VOC, masih aja 6% kalian. Masih aja 6%. Kita di sini sama-sama nunggu, bre. Posisinya kami berani jemput kematian, kalian kabur-kaburan. Iya, kalian juga gitu kan. Utiwati Mena dikasih kanker usus, kalian masih belum mikir. Mau nunggu berapa lama lagi yang kena kanker nih di Kristen? Hah? Mau berapa lama lagi yang kena kanker di Kristen ngehujat Islam? Mau berapa banyak lagi? Iya, lu aja tunggu, bre. Lu juga tunggu nanti. Gua bikin konten terbaik gua ya untuk orang-orang yang mati di Tritunggal. Gua bikin nanti. Nanti ya ketika nanti misalnya siapa nih, Alda Victory mati nih ya, atau enggak Edis TV mati, gua bikin kayak gini nih. Edis TV selamat mengawini Tuhannya di sorga gitu nanti gua. Nah, gua bikin kayak gitu nanti. Iya, nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Yesus lu ini bayar utang aja nggak bisa dia. Orang utang berdosa mati selamanya ya. Orang utang mati selamanya, dibayar dia cuma 3 hari.
Bisa lunas itu. Lu itu yang nunggu itu. Lu yang nunggu itu. Lu nanti nunggu. Lu nanti kanker usus nanti. Dinda Kores. Iya ya. Yang kena kanker siapa? Waduh, Utiwati Mena Gurunda, John Peter Gurunda, Mangapul Sagala Gurunda. Banyak banget penghujat Islam. Anjir, enak banget bre ngelihatnya anjir. Anak domba mati di depan mesin cuci Gurunda. Bayangin, hina sekali dia. Wow, ganti topik Gurunda, ganti topik. Takut dia, bahas kematian takut dia. Katanya gini Gurunda, apakah Gurunda tidak bisa bahas yang lain katanya? Udah, terdiam lu. Karena kanker semua. Kena kanker semua. Enak itu Gurunda, mantep banget. Siapa yang kena kanker mati? Utiwati Mena 1. John Peter 2. John Peter. Wih, kodonge. Siapa lagi? John Peter 2. Menghapus Sagala. Menghujat Adan, mati dia langsung. Mati langsung. Domba suci. Dia menghujat Nabi, mati depan mesin cuci dia. Ali Markus. Ali Markus menjulur lidahnya. Mau dibawa kemana kita kalau adu mati? Kalian semuanya mati berantakan. Mati berantakan kalian penghujat Islam. Kasihan. Nah, kan dikasih paham kayak gitu, turun dia. Lucu aja ini teman-teman. Kalau kematian itu menjadi dasar pijakan kalian untuk menilai sebuah agama itu baik, tolong tunjukkan kepada saya penulis Bible yang matinya baik itu yang mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Siapa yang mati baik? Siapa yang mati baik? Ada yang mati dipenggal, ada yang mati direbus, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati tenggelam. Mana yang mati baik di kalian itu? Nggak ada. Jadi menghina dan menertawakan, menistakan orang yang mati dalam keadaan mulia tidak akan pernah bisa merusak. Tidak akan merusak keadaan dan tidak akan membuat agama Anda menjadi benar kelihatan, enggak. Justru itu cerminan agama Anda itu adalah agama yang putus asa. Tidak mampu melihat celah di Islam. Orang mati pun jadi sasaran. Padahal kalau Anda lihat sehina-hinanya menurut pandangan kalian, kematian guru kami Ustadz Yahya Waloni yang dimasukkan ke dalam surga dengan nikmat keselamatan oleh Allah, jauh lebih hina sembahan kalian yang mati. Pertama diludahin. Yahya Waloni pernah diludahin? Enggak. Kemudian ditampar. Yahya Waloni pernah ditampar? Enggak. Kemudian Tuhan kalian itu ditonjok. Yahya Waloni pernah ditonjok? Enggak. Kemudian pakaiannya direbutkan, ditelanjangin. Yahya Waloni pernah dilakukan seperti itu? Enggak. Kemudian digantung di pohon. Yahya Waloni pernah? Enggak. Kemudian ditombak lambungnya. Yahya Waloni pernah gitu? Enggak. Habis itu dikutuk di atas tiang. Yahya Waloni begitu? Enggak. Mati mulia beliau. Masya Allah. Subhanallah. Ya, Jadi saya mau Tuhan saya mau kalian bertanya itu juga. matinya mengenaskan dan sangat dihinakan. Jadi jangan menilai sebuah kematian itu menjadi cerminan kebenaran sebuah agama. Ya tapi dia Satu-satunya, hidup bang. Tuhan Yesus itu hidup kembali bang. iya, Ustadz Yahya Waloni juga hidup kembali. Mana buktinya? Siapa bilang dia mati? Beliau itu Mana hidup buktinya, kembali. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Mana buktinya dia hidup di alam roh? Masa kita mau lihat orang yang mati? Emang ada orang pernah melihat orang mati? Yang mana yang pernah melihat orang mati? Yesus. Oh, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Itu dia apa? Itu adalah orang yang mati dikutuk oleh Elohim. Paham? Orang mati dikutuk itu yang keluar dari kubur, yang kalian sembah, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, yang dijadikan simbol
oleh Yesus di dalam khotbahnya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini, dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia mati pada hari ketiga, mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu tanda. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi yang keluar dari kubur itu, abang suka ngarang. Itu dalil. Kok ngarang? Itu dalil. Mana dalilnya? Ya, iya, yang tadi itu apa? Matius 12 nomor 38 nomor sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalian mengimani kan? Berarti kalian pengikut angkatan jahat. Bukan begitu konsepnya Bang Juma. Nah itu dalilnya kayak gitu kok, bukan pula. Buktinya di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid yang dikasihi Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Tidak percaya. Karena mereka tidak mendapatkan tanda angkatan jahat, yaitu bangkit hari ketiga. Makanya muridnya mengira melihat hantu. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Baca Matius 28 pula, mereka ragu dan tidak percaya. Maka Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Muridnya ragu. Baca dalilnya. Matius 28 nomor 17 nomor 18. Baca. Murid-murid ragu kalau itu adalah Yesus. Baca Bang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka mengatakan dia Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mana yang betul? Jadi gini Bang, kita pun pengen belajar agama Islam juga. Jadi gini Bang, kalau agama kita yang kita anut sekarang ini, kita kan agama turunan, betul nggak sih? Nah, begitu dong. Nah. Jadi Kristen itu dianut oleh penganutnya bukan berdasarkan proses berpikir, tetapi karena doktrin dan dogma dari nenek moyang. Ya sama, sebenarnya sama. Enggak dong. Sama. Kita harus mempelajari sama-sama ini. Enggak sama. Anak-anak Islam, anak-anak kecil Islam itu sejak mereka belajar berjalan, mereka sudah diajarkan Al-Quran. Diajarkan untuk menghidupkan akal. Mereka sudah diajarkan menghafal dalil-dalil Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu, ahad. Lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sudah, mereka dirangsang untuk berpikir tentang Tuhan. Kalau di kalian, Mama itu patung siapa, Ma? Itu Tuhan, Nak. Diajarkan untuk mematikan akal. Berbeda. Siapa yang bilang begitu, Bang? Nah sekarang kalau anak Anda menunjuk patung Yesus di atas di tiang, apa Anda katakan? Itu patung siapa, Pak? Jawaban Anda apa? Ya kan karena dia belum mengerti. Enggak. Anda menjawab apa kepada anak tersebut? Itu adalah patung Tuhan. Yesus. Nah, tengoklah. Sedangkan akal manusia tidak bisa menerima itu. Tuhan kok begini modelnya, kok digantung. Apakah akal bisa terima? Nggak bisa. Jadi dari sejak kecil orang Kristen diajarkan mematikan akal. Tapi kalau di Islam, kul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah pencipta langit dan bumi yang tunggal absolut. Allahus samad, tempat seluruh makhluk menggantungkan nasibnya, menggantungkan keadaannya. Logika, masuk logika. Tapi kalau Yesus
Dialah Tuhan kita yang digantung. Wah, malah dia yang digantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti tidak bersilsilah. Berarti Tuhan itu tidak banyak. Memang dia tunggal. Tapi kalau Anda, inilah Jadi Yesus begini, Kristus saya- Tuhan saya kita. ada Anak Adam, anak Abraham loh. Kok jadi anak Saya ada satu orang pertanyaan ini, Tuhannya? Bang. Jadi diajarkan Saya ada dari satu bayi pertanyaan di dulu, Kristen itu untuk mematikan akal. Silakan. Ya, saya mau ada pertanyaan satu pertanyaan aja Bang, karena saya pun pengen belajar agama Islam. Cuman yang nggak masuk dalam pikiran saya, nah begini, bertentangan dengan saya. Silakan. Nah, contohnya kalau Allah itu maha penyayang, maha pendengar, Iya. enggak deh sih, betul kan? Iya, iya. Nah, cuman yang jadi permasalahan bagi saya, begitu mendengar azan maghrib, subuh, nah, kenapa harus pakai toa Bang? Nah itu pertanyaan keras bagi saya. Kenapa harus Oke, pakai sekarang sebelum saya lanjutkan menjawab, saya ingin mengajak Anda berpikir. Oke. Karena Anda membahas Islam. Ya. Panggilan azan itu panggilan untuk Tuhan atau panggilan untuk manusia? Kok untuk gini Bang, saya kan bertanya nih. Nah, Allah itu kan maha pendengar. Iya, tahu. Nah sekarang makanya saya bertanya, azan itu panggilan untuk Oke, Tuhan? jangan dipotong dulu Bang, jangan dipotong dulu sebentar. Nah, kalau umat Islam kan sudah tahu nih jam-jam untuk sholat subuh, sholat isya, sholat azan maghrib, kan udah tahu nih. Kenapa harus dipanggil lagi? Kalau untuk kalau Saudara, Anda ngerti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Ngerti? Semua penduduk Indonesia udah tahu itu? Ya. Udah tahu? Udah tahu ya? Udah. Ya. Kenapa lampu itu harus terus ada di sana? Karena meskipun manusia sudah tahu, ada yang disebut hilap, ada yang disebut lalai. Ingat, di dalam Islam, kaidahnya manusia itu ada 3 bagian. Dia adalah manusia cerdas, diberi kecerdasan, diberi kehendak free will, dan diuji. Pada saat ada panggilan azan, kecerdasannya menghantarkan 2 keadaan. Bisa jadi dia sedang membuat pekerjaan yang mengolah kecerdasannya, misalnya bekerja di komputer tentang pekerjaannya di kantor. Bunyi azan. Yang kedua, punya 2 kehendak. Bisa ke masjid, bisa tidak. Yang ketiga, dia diuji. Misalnya dia lagi sakit, misalnya dia lagi stres, banyak kebutuhan, banyak ekonomi dan seterusnya. Dia diuji. Panggilan azannya, di mana dia meletakkan dirinya. Apakah dia mau menyeru, apakah seruan itu yang didengarnya dan diikutinya, atau dia bermain dengan keadaannya. Aduh, saya tidak bisa sholat, saya lagi stres, saya lagi kacau, banyak masalah kayak ini. Itu. Bukan berarti panggilan itu karena sudah diatur azan. Buktinya, azan tetap saja banyak yang tidak sholat. Sedangkan ada azan, masih ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena panggilan duniawi itu kenceng kali. Panggilan duniawi itu kenceng. Ketika ada panggilan akhirat, panggilan duniawi itu kencang. Berat langkah manusia itu untuk melangkah ke panggilan akhirat. Mereka lebih cinta dominan kepada panggilan duniawi. Cari harta, menumpu harta, berpikir tentang duniawi, tentang kehidupannya besok. Sementara panggilan akhiratnya sudah datang. Maka orang yang menang itu adalah yang menanggalkan dunia menuju kepada panggilan akhirat. Hayya 'alal salat. Mari menuju kepada kemenangan. Orang yang tidak mendengarkan menuju kemenangan itu tinggal aja di dunia. Sibuk kemudian menumpu harta. Padahal ajal semakin mendekat. Begitu selesai, tek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan akhirat datang. Tapi dia tidak memiliki bekal. Ditinggalkanlah semua hartanya yang menumpuk, yang dia lalaikan, kemudian panggilan akhiratnya demi itu. Itu hikmah di Islam. Hikmahnya itu panggilan azan itu. Supaya orang selalu mengingat kepada kematian. Supaya orang selalu mengingat kepada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Barakallahu fik sahabat. Begitu saudara. Jadi panggilan azan itu bukan panggilan kepada Allah. Al-Quran mengatakan, Annallahas sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kita panggil azan itu bukan manggil Allah. Memanggil manusia-manusia yang sudah berpencar ke seluruh dunia melata untuk mencari nafkah.
Orang yang beriman tersentuh, oh ada panggilan. Berangkat, tinggalkan kegiatan, menuju kepada Allah. Habis itu, mereka kemudian bertebaran lagi untuk mencari nafkah. Itu orang beriman. Jadi pola hidupnya senantiasa tertuntun. Mereka beragama dalam proses berpikir. Mereka beragama, beribadah melalui proses berpikir. Bukan hanya imani saja. Sampai di sini tidak paham? Oke, paham Bang, paham. Terima kasih atas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya sebentar lagi saya ada panggilan azan, saya harus tutup. Gitu saudara. Karena saya lebih utamakan kehidupan akhirat saya daripada kehidupan duniawi saya. Duniawi ini sebentar. Saya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bertemu dengan Ustadz Yahya Waloni. Ngobrol bersama, bercanda bersama. Hari ini beliau sudah tak ada. Ternyata memang kita hanya tunggu giliran saja. Jadi yang harus kita utamakan kehidupan kita di akhirat, bukan di sini. Makanya umat Islam itu berlomba-lomba mencari amal saleh. Yesus juga mengatakan, perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Mobil, rumah, bukan. Amal baik. Coba baca Matius 19. Ajaran Yesus tuh yang paling bagus tuh, yang paling saya suka itu. Ketika ditanya oleh seorang pemuda kaya, wahai guru, apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa masuk surga hidup kekal di dalam? Apa kata Yesus? Lakukan apa yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan ini. Apa kata pemuda itu? Semua telah aku lakukan wahai guru. Kata Yesus apa? Kalau kamu sudah melakukan semua itu, tinggal satu berarti. Apa itu guru? Jual seluruh hartamu lalu berikan kepada si miskin. Wah, ini ajaran yang paling sangat Islami. Artinya, jual skinker, ada hasilnya bagikan kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang yang baru mu'alaf, kepada yang membutuhkan, kepada yang mau, dan seterusnya. Itu ajaran Yesus itu. Itu ajaran Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan, ketika ditanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur bernama Kristus. Percaya kepada Paulus. Tinggalkan hukum Taurat, ibadah minggu, percaya kepada saya yang mati di atas salib. Nggak ada itu. Dia mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sembahlah Tuhannya Yahudi, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Apalagi, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Yesus ditanya di Matius 19 ini, Yesus menerangkan dengan sangat jelas, jangan menjadi Kristen. Itu intinya. Karena dengan menjadi Kristen, kalian akan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Itu kata Paulus tuh. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 4, dia katakan apa? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21. Apabila engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 3 nomor 26. Pertanyaan lagi Bang, boleh Bang? Ya, silakan. Silakan. Ini apa nih? Supaya kita paham juga tentang agama Islam, bagaimana. Saya mau bertanya ini, upah surga itu apa sih bagi agama Islam? Upah Karena surga? kan, ya. Maksudnya upah surga gimana maksudnya? Ya. Maksudnya apa itu? Di surga itu bagaimana sih? Apa sih yang kalian dapat di agama Islam nih? Apakah seperti yang dikatakan ustazah, ada 72 bidadari, terus memecahkan perahu, itu bagaimana tanggapan Abang? Tolong diluruskan. Jadi gini saudara, ketika berbicara mengenai surga, kita kembali kepada pondasi awal dulu. Islam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah yang gemar main perempuan, yang pada masa itu perempuan itu tidak ada harga. Dia seperti hewan diberlakukan. Siapapun bisa menggauli, siapapun bisa merasakan, siapapun bisa menikmati. Itu bangsa jahiliyah. Kemudian bangsa masa itu mereka tidak ada batasan-batasan minuman khamar, minuman keras dan seterusnya. Maka Islam datang menghentikan itu semua dengan mengatakan janji yang tadi.
Hentikan itu semua. Kau beriman kepadaku, beriman kepada nabiku, kau masuk surga, kelak aku akan memberikan kepadamu bidadari-bidadari. Hentikan itu. Jangan kau berzina, jangan kau melakukan kemaksiatan. Ikuti syariat Islam. Kalau kamu membutuhkan wanita, silakan menikah. 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Jadi itu janji. Janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak memuaskan syahwatnya kepada seluruh wanita yang ada pada masa itu. Sehingga dibatasi, cukup 4. Kalau bisa adil. Kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Fawahidah. Kemudian, mereka dibatasi untuk minuman khamar. Sampai dijanjikan nanti di surga itu ada sungai yang terbuat dari khamar. Yang tidak memabukkan. Itu. Jadi ketika orang-orang di dunia ini menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan, maka dia dijanjikan oleh pencipta masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Berarti intinya 72 bidadari itu janji dong ya? Ya, janji. Sebagaimana Yesus menjanjikan dalam Matius 19 nomor 29 kepada pengikutnya Bani Israel, apabila mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan kehidupan duniawi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat daripada istrinya. Itu bang. Nah, jadi gini, kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita jatuh di dalam dunia ini, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi dan seterusnya, tinggalkan. Allah akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang kamu kejar di dunia ini di surga nanti. Surga itu tempat pembalasan, neraka tempat kepedihan. Karena neraka adalah tempat siksaan, maka harus sebaliknya. Surga adalah tempat kenikmatan. Sengsara, nikmat, bahagia kemudian. Dan juga di neraka ini harus sebaliknya. Nggak bisa tidak. Neraka tempat siksaan, surga tempat manusia itu dimanjakan oleh Tuhannya. Makanya itu gimana? Kesibukan para lelaki di surga apa betul? Tuang saya tanya gini, apa betul itu kesibukan para lelaki di surga memecahkan perawan-perawan itu? Apakah itu betul, Bang? Oke. Baik. Saya jawab. Karena saya banyak kali lihat video-video seperti itu kan. Saya mau pengen Abang saya jawab, bagaimana itu saya jawab. betul apa bagaimana? Oke, siap. Saya jawab dulu, saudara. Oke. Surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Tidak masuk ke dalam surga orang yang ada pencabulan di dalam dirinya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang pencabulan. Misalnya, aku mau masuk Islam deh, karena di Islam itu nanti di surga memecahkan perawan. Dari niatnya saja sudah tertolak. Dari niatnya saja sudah tertolak. Sama seperti orang yang suci. Orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia sendiri, dia tidak akan mau melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia malu kepada Tuhannya. Ini di surga. Kalau dikatakan kesibukan, itu ucapan siapa? Itu tafsirannya orang-orang yang kemudian menganggap bahwa nanti di surga itu manusia sibuknya memecahkan perawan. Kenapa? Karena mereka disiapkan bidadari. Tapi orang yang benar dalam kehidupannya, sama seperti ketika Anda diberikan kemudian makanan 1 kontainer ayam. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer ayam? Anda disiapkan kemudian ayam panggang 1 kontainer. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer? Tidak. Tentu sebagai orang yang beradab, makan secukupnya saja. Makan seadanya saja yang Anda butuhkan. Di surga tempat segala kenikmatan. Betul. Di sana banyak bidadari. Betul. Tapi apakah orang-orang suci akan berlaku seperti binatang? Enggak. Surga itu tempat orang-orang suci. Orang yang kemudian memuliakan dirinya dan memuliakan Tuhannya. Bagaimana mungkin mereka hidup seperti yang ada di bokep? Ya nggak mungkin. Karena mereka adalah orang-orang suci, orang-orang bersih hatinya. Begitu masuk ke dalam surga bersama dengan istrinya yang dibimbingnya ketika hidup di dunia, maka istrinya itu adalah permaisurinya. Sedangkan bidadari itu hanya pelayan-pelayan saja. Cobalah saudara, Anda di rumah punya istri yang cantik. Lalu kemudian pelayan-pelayan Anda juga itu banyak. Bahagia enggak Anda? Bahagia. Yang membersihkan rumah Anda, yang nyapu rumah Anda, yang nyetrika rumah Anda, semua adalah gadis-gadis yang cantik. Sementara Anda adalah orang dekat kepada Tuhan. Anda cuma tersenyum melihatnya. Masya Allah, Anda terkagum kepada Tuhan Anda. Tanpa ada niatan, ini bini saya kalau tidur saya mau memperkaos yang satu ini. Enggak, itu bukan surga itu.
Itu pemikiran cabul. Di surga tak ada yang kayak begitu. Yang masuk ke sana itu surga itu orang-orang suci hatinya, benar-benar suci hati. Kalau ini sudah suci hati, meskipun ada wanita tidak pakai busana, karena suci takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat. Jadi pikiran kita sekarang ini adalah, oh di surganya Islam itu begini. Itu karena pemikiran cabul kita. Surga itu tempat suci. Jangankan orang non-muslim, orang Islam saja nih, kalau ada pemikiran seperti itu nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga, karena surga itu tempat orang suci. Orang yang suci yang bisa masuk ke surga, karena surga itu suci. Kalau masih ada dosa, ke neraka dulu. Masih ada rasa cemburu, neraka dulu. Ada iri hati, neraka dulu. Ada hasad, ada nafsu yang nakal atau nafsu liar, neraka dulu. Begitu sudah bersih semuanya, sudah digodok di sana, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena surga Tapi tetap dimasukkan ke dalam surga, Bang ya. Iya, selama dia di dalam hidupnya tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau dalam hidupnya dia menyembah selain daripada Allah, mati di dalam menyembah selain daripada Allah, maka dia di dalam neraka kekal. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Karena Yesus ketika hidup mengajarkan menyembah kepada Bapa. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kalau cuma satu jangan diganti lagi, jangan disandingkan lagi yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan mengenal Yesus setara dengan Tuhan. Yang setara dengan Tuhan dan ingin menyetarai Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu pribadi yang berbeda, oknum yang berbeda. Gitu saudara. Oke, Dinda Kores. Monitor. Siap Panglima, masuk. Sudah mau ada panggilan? Iya. Mau lanjut Jadi kita Dinda atau kita tutup? tutuplah Gurunda. Oke, baik. Saudara Helmi, mungkin Anda tidak puas dengan jawaban saya. Silakan hadir lagi nanti. Boleh sebentar sore, habis asar atau malam. Dimanapun saya ada, silakan masuk. Bertanyalah sepuasnya tentang Islam. Selama tidak ada penghujatan, pasti kami layani. Tapi kalau sudah ada penghujatan, penistaan, kami tidak mau. Oke, siap. Terima kasih, Bang Juma. Iya, tapi kalau saudara Siap, ingin siap. bertanya tentang Al-Quran, tanya sedetail mungkin. Tapi pada prinsipnya, kita belajar. Seperti itu, saudara. Ya. Iya. Gurunda habis sholat lanjut lagi. Kalau lanjut di sini aja Gurunda atau mau di room yang lain? Mungkin di room lain aja, Dinda. Oke, siap kalau Karena gitu. kalau saya buka komal kayak gini kan saya harus stay terus. Kalau di Oh, komal iya, lain iya, kan iya. saya bisa tinggalkan sejenak entah kemana gitu. Kalau ada kegiatan olahraga pun aku kan di sini saya nggak bisa olahraga kalau sore. Kalau saya buka komal kayak gini. Oh iya, siap Gurunda. Iya, olahraga dulu. Iya. Pada Isya baru lanjut lagi Gurunda. Oke, siap. Baik, terima kasih yang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian, utamanya Dinda Kores yang telah menemani saya pada siang Siap, dan sore Panglima. hari ini, dan juga kepada saudara Kristen saya Helm Kuning yang telah berdiskusi dengan baik, bertanya dengan baik. Ya, semoga kita semua sebagai anak bangsa saling memahami satu sama yang lain. Bahwasanya Bang Suma ketika keras di dalam menjelaskan itu biasa terkadang karena ada pemicunya. Karena ada yang membantah tentang dalil, ada dalil yang sudah dilangkahi di sana, lebih mengedepankan doktrin dan dogma, itu terkadang saya keras di sana, gitu ya. Oke. Dan mohon maaf Saya mengerti, ketika saya ada mengerti, Bang. siap. Saya minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang mengenakan di hati semata-mata ya untuk mencerdaskan kita semua dalam beragama. Untuk itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, dan dipanjangkan usianya. Amin. Amin ya Rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jaya Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panglima kami dan Ikhwan Pilah yang di bawah. Makasih Dinda. Waiyakum Gurunda. Aku turun. Waiyakum. Oke, siap. Nah,
kesempatan saya 2 menit sampai 5 menit untuk promosi. Boleh ya? Boleh nggak nih? Kalau nggak tutup langsung. Ini bukan sesi diskusi lagi, bukan lagi materi apologet. Boleh nggak? Kalau diizinkan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Boleh, baik. Saya hanya ingin mempromokan lagi tentang perumahan, ya, Kajila Residen. Mana tahu ada teman-teman yang berminat, mungkin tidak sempat melihat dan menyimak kemarin, atau yang kemarin yang sudah-sudah. Nah, sekarang saya ingin mempromokan kepada teman-teman sekalian. Kita balik kamera ya, supaya teman-teman bisa lihat. Jadi gini teman-teman, perumahan di Kajila Residen itu perumahan yang menjadi subsidi pemerintah ya. Subsidi pemerintah. Kemudian subsidi pemerintah ini itu harga 173 kalau kita beli cash. Tapi sampai bulan Juni ini saya masih promo sampai ujung bulan Juni tanpa DP dan biaya-biaya kepada teman-teman yang berminat. Jadi lokasinya itu sangat strategis. Ya, strategis lokasinya di 5 menit ke puskesmas, 5 menit ke pasar, ke Alfamart juga 5 menit, kemudian ke Polsek kurang lebih 7 menit. Itu kita sudah uji semua ya. Saya suruh tukang saya yang ada di sana untuk lihat waktunya sambil naik motor. Kemudian SD SMP itu nggak sampai 10 menit. SD itu 5 menit aja dari lokasi kurang lebih. Nah ini dia perumahannya teman-teman sekalian. Kok ini? Kenapa jadi ini? Ini bonus. Ini bonus teman-teman. Waduh, payah ini. Kenapa bisa kayak gini ya? Salah teman-teman. Maafkan diriku. Salah. Itu mah bukan perumahan, itu mah gedung. Salah. Aduh. Teman-teman ini diam-diam baik ngomong kek. Bang Suma salah, Bang Suma. Ini dibiarin aja. Harusnya ngomong. Masa kayak gitu? Masa itu perumahan tadi? Ya sudah, anggap saja bonus lah kalau gitu. Padahal bukan itunya. Yang dipromosikan itu bukan itu. Nah ini. Ini ya teman-teman. Nah ini dia perumahannya. Ini 2 pekan lalu. 2 pekan lalu kondisinya seperti ini. Tapi yang sudah ready ini sudah ada ya. Ini sudah ada yang ready. Nama perumahannya Kajila Residen. Teman-teman yang ingin titik lokasi silakan lihat di Google Maps. Ketik aja KHAJILA Kajila Residen. Seperti itu teman-teman. Serba 5 menit dari tempat umum seperti ke pasar, 5 menit Alfamart, kemudian SD, sekolah ya, sekolah dasar, ke puskesmas juga. Nah, ini listriknya 1.300. Kemudian kita pakai sumur bor teman-teman. Ini sangat asri ya. Tempatnya sangat asri. Nih, bangunannya juga kuat. Lihat teman-teman. Bangunannya kuat. Dan yang ready sekarang ini ada sekitar 20-an. Karena kemarin alhamdulillah 17 unit sudah laku. Ini sementara pembangunan lagi. Total semuanya 77 unit. Jadi teman-teman yang berminat silakan menghubungi kami. Bebas banjir karena kedalaman sawah yang ada di sampingnya itu kurang lebih 2 meter ke bawah. Nah, sementara kita ada di ketinggian. Gitu ya, teman-teman. Kita ulang sekali lagi. Yang berminat silakan di nomor Excel Bang Suma 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 227. Yang ada di Maros, yang ada di Goa, yang ada di
kabupaten-kabupaten yang ada di daerah utara, silakan menghubungi nomor saya tadi 081 99 99 tambah 00 tambah 3 tambah 2227. Itu nomor saya langsung ya teman-teman, nomor Excel saya. Lokasi Medan belum, kita belum ke sana. Ini saya promo karena punya sendiri. Kalau punya orang mau bayar berapa saya untuk promo? Ini milik pribadi ya teman-teman. Subsidi pemerintah. Silakan yang berminat menghubungi nomor saya yang tadi. Daerah Maros dekat Tantra Lili, 5 menit sampai ke Kostrad, sampai ke Polsek, ke Pasar Carangki, ke Alfamar, Alfamidi yang ada di sampingnya itu 5 menit saja. Jalanan kompleksnya itu nanti dibeton, sementara ini sudah pekerjaan betonnya sebagian yang sudah tidak dilalui mobil truk. Gitu teman-teman. Ini milik pribadi. Kajila itu adalah singkatan dari nama anak saya, 3 anak saya. Jadi saya tidak sedang mempromokan usaha orang lain. Ini milik saya. Dan ini komal saya juga. Dan yang ada di bawah adalah netizen saya juga, saudara-saudara muslim saya juga. Jadi saya membagikan ini untuk sahabat-sahabat saya. Yang tidak suka silakan turun, silakan keluar, jangan di sini. Yang sakit hati jangan mau sakit hati gitu loh. Jadi ya teman-teman. Jadi misalnya nih ada keluarga atau ada teman atau ada anak yang mau kuliah di Makassar, ngapain ngekos? Kreditnya murah, dia hanya 1 juta per bulan, iya kan? Daripada ngekos mahal, ngekos juga habis ini tidak ditinggalin. Nah kalau ini kan 1 juta per bulan tapi menjadi hak milik, kan gitu. Di Jakarta belum. Dinda Jibril mudah-mudahan beliau juga jadi merambah dunia properti. Beliau juga punya niatan untuk seperti mengikuti jejak Bang Suma, mau juga kerja properti seperti ini. Ya modalnya cukup besar teman-teman. Beli lahannya saja ini sudah M, bangunannya M, izinnya enggak MC tapi ratus gitu. 1 juta per bulan ya angsurannya, tanpa DP, tanpa biaya. Begitu KTP Anda lolos dari BI checking, sudah bisa terima kunci. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Hotel bisa beli, yang penting jangan dijadikan sebagai gereja. Tipe 36, luas tanah 6 kali 13. Gitu saudara-saudara. Daerah Kostrad, daerah Tantra Lili, 5 menit dari pertigaan yang ada Alfamar itu 5 menit aja di situ. Nih, tipe 36, luas tanah 6 kali 13. 20 tahun itu 1 jutaan per tahun. Kalau agak lama jangan tunggu sampai 20, ada duit bayar lagi, ada duit bayar lagi. Bisa jadi cuma 5 tahun lunas, 10 tahun lunas gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ingin kuliah atau ada keluarga di Makassar, ya silakan beli di tempat kita aja. Yang ada di Papua sana, kalau orang Sulawesi sebelum nyebrang ke Papua kan bisa mampir dulu di rumah sendiri, baru ke daerah, ke kabupaten. Ada aset di kota. Dari bandara 30 menit. Karena rumah saya kebetulan di samping bandara. Jadi saya sering dari rumah ke lokasi itu 30 menit kurang lebih. Kalau dia pagi paling 25 menit. Dia itu 30 kalau macet. Gitu. Jalanan beton. Dari bandara sampai ke lokasi beton. Nggak ada jalanan rusak. Beton, murni beton. Nggak ada jalan rusak sampai ke lokasi. Mobil berpapasan. Iya. Harga cash 173 juta. Satu juta per bulan, bener. Itu angsurannya selama 20 tahun, Bang.
keliru, 1 juta per bulan harusnya. Iya, sorry kalau gitu. Per bulan 1 juta, benar. Jadi kalau ada yang berminyak, silakan hubungi nomor yang tadi. Ini perumahan 77 unit di sini akan kita bangun. Sekarang lagi berdiri 39 unit dan sudah puluhan yang laris, teman-teman. Silakan. Ini sangat luas isinya karena 2 kamar gitu loh, teman-teman.